Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang teknologi pasca panen pembuatan Simplisia daun kelor. Kelompok 2, anggota 1 Aisyah Musyiroh, 2 Anissa Rahmawati, 3 Dewi Fajar, 4 Novia Damayanti, 5 Tiara Aurelia. Simplisia daun kelor atau Moringa oleifera folium adalah bahan tanaman obat yang berasal dari bagian daun kelor yang dikeringkan dengan menggunakan oven atau matahari. Simplisia berkualitas dan kondisi baru dengan dilengkapi surat keterangan Simplisia. Daun kelor atau Moringa oleifera lam merupakan tanaman berkhasiat. Tanaman ini banyak tumbuh dan mudah dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Misalnya Sumatera, murong, burongai, kelor, murongga, muranggai, mungai, kelor Jawa. Kelor muranggoi. Klarifikasi tanaman kelor adalah sebagai berikut. Definisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Caparales, famili Moringaceae, genus Moringa, spesies Moringa oleifera lam. Pengertian Simplisia secara umum. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang nabati adalah simplisia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Simplisia mineral adalah simplisia yang berupa mineral ikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Kandungan daun kelor. Daun kelor mengandung banyak senyawa terpenoid, tanin, saponin, dipolifenol. Senyawa polifenol utama dalam daun kelor adalah flavonoid dan asam fenolat. Dalam sebuah studi, senyawa di atas dapat berperan sebagai antidiabetes. Flavonoid merupakan suatu subkelompok senyawa polifenol yang memiliki struktur benzopiron di mana dalam tanaman mereka disintesis dalam menanggapi infeksi mikroba. Kerangka flavonoid terdiri atas 15 kerangka karbon yang terdiri dari 2 cincin benzena A dan B yang dihubungkan melalui cincin pirana heterosiklik C. Cincin ini dijadikan dasar pembagian flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya flavones, misalnya flavon, apigenin, dan luteolin. Flavonol misalnya quercetin, kaempferol, miricetin, dan fisetin. Flavanon misalnya flavanon, hesperetin, dan naringenin, dan lain-lain. Flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara menangkap radikal bebas atau melalui kemampuannya mengkelat logam. Studi epidemiologis setelah secara konsisten menunjukkan bahwa asupan tinggi flavonoid memiliki efek protektif terhadap banyak infeksi, bakteri dan virus penyakit degeneratif seperti kardiovaskular penyakit, kanker, antidiabetes, dan penyakit terkait usia lainnya. Daun kelor mengandung flavonoid, diantaranya quercetin 3-glikosid, Ki3G, rutin, campherol glikosid, dan asam
klorogenat. Dari sejumlah polifenol di atas, Q3G memiliki efek menurunkan kadar gula darah. Q3G mempengaruhi intake glukosa di mukosa usus halus sehingga waktu penyerapan glukosa ke darah lebih panjang yang pada akhirnya menurunkan kadar gula dalam darah. Alat dan bahan: pisau atau galah, baskom, cutting atau saringan, tampah, sendok, timbangan, plastik pouch, daun kelor, silika gel, label produk. Cara pembuatan simplisia daun kelor. 1. Pengumpulan bahan. A. Kadar senyawa aktif dalam suatu simplisia berbeda-beda antara lain tergantung pada 1. Bagian tanaman yang digunakan, 2. Umur tanaman atau bagian tanaman pada saat panen, 3. Waktu panen, 4. Lingkungan tempat tumbuh. B. Waktu panen sangat erat hubungannya dengan pembentukan senyawa aktif di dalam bagian tanaman yang akan dipanen. Waktu panen yang tepat pada saat bagian tanaman tersebut mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang tersebar. Senyawa aktif terbentuk secara maksimal di dalam bagian tanaman pada umur tertentu. Contoh, tanaman menta piperita muda mengandung mentol banyak dalam daunnya. Kadar minyak atsirit dan mentol tertinggi pada daun tanaman ini dicapai pada saat tanaman tepat akan berbunga. Penentuan bagian tanaman yang dikumpulkan pada waktu pengumpulan secara tepat memerlukan penelitian. Di samping waktu panen yang dikaitkan dengan umur, perlu diperhatikan pula saat panen dalam sehari. Contoh, simplisia yang mengandung minyak atsirit lebih baik dipanen pada pagi hari. Dengan demikian, untuk menentukan waktu panen dalam sehari perlu dipertimbangkan stabilitas kimiawi dan fisik senyawa aktif dalam simplisia terhadap panas sinar matahari. Dua, sortasi basah. Tujuannya menghilangkan bahan-bahan asing lainnya dari bahan simplisia. Misalnya pada simplisia yang dibuat dari akar suatu tanaman obat, bahan-bahan asing seperti tanah, kerikil, rumput, batang, daun, akar yang telah rusak, serta pengotoran lainnya harus dibuang. Tanah mengandung bermacam-macam mikroba dalam jumlah yang tinggi. Oleh karena itu, pembersihan simplisia dari tanah yang terikut dapat mengurangi jumlah mikroba awal. 3. Pencucian. Proses pencucian menggunakan air mengalir. Tujuannya membersihkan sisa-sisa kotoran atau bahan organik lainnya yang menempel saat sortasi basah. 4. Pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dikeringkan dengan matahari langsung. Daun bisa diangkat ketika sudah kering dan dapat diremas dengan tangan. 5. Sortasi kering. Sortasi setelah pengeringan merupakan tahapan akhir pembuatan simplisia. Tujuan sortasi adalah untuk memisahkan benda asing seperti bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotor lain yang masih ada atau tertinggal pada simplisia kering. Proses ini sebaiknya dilakukan sebelum pengemasan simplisia. 6. Pengemasan dan penyimpanan. Selama penyimpanan ada kemungkinan terjadi kerusakan pada simplisia. Oleh karena itu, dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Hal ini bertujuan agar tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia. Simplisia dapat rusak atau berubah mutunya karena faktor internal dan eksternal simplisia seperti cahaya, oksigen atau udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, penguapan air, pengotor, serangga, kapang. Simplisia disimpan di tempat-tempat yang
memiliki suhu kamar 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius tergantung pada sifat dan ketahanan simplisia. Simplisia yang tidak tahan panas dikemas dalam wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya. Bahan kemas yang dapat digunakan antara lain aluminium foil, plastik atau botol yang berwarna gelap, kaleng, dan sebagainya. Manfaat daun kelor untuk kesehatan. 1. Mencegah diabetes. 2. Mencegah hipertensi. 3. Menjaga kesehatan dan fungsi otak. 4. Mencegah kanker. 5. Obat peradangan. 6. Menjaga daya tahan tubuh. 7. Menjaga kesehatan mata. 8. Mengatasi asam lambung. 9. Mengurangi kolesterol jahat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.